Asal-usul Banyuwangi. Pada zaman dahulu kala, di ujung paling timur Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan yang damai, makmur, dan rakyatnya hidup sejahtera. Kerajaan yang makmur dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana bernama Raja Banterang. Pada waktu-waktu tertentu, Raja Banterang pergi berburu ke hutan. Raja Banterang melihat seekor kijang yang sedang minum di pinggir sungai dan memanahnya dari atas kuda. Namun sayang, anak panah yang dilepaskan Raja Banterang meleset dan menancap pada sebuah batang pohon. Kijang tersebut terkejut dan lari ke pepohonan yang rimbun. Kijang yang ketakutan terus berlari menyelamatkan dirinya dari kejaran Raja Banterang. Akhirnya, Kijang bersembunyi di sebuah semak-semak nan rimbun di pinggiran sungai dekat sebuah air terjun. Raja Banterang berkuda hingga sampai ke tepian sungai untuk mengejar Kijang yang lari. Sambil memegang busur dan anak panah, Raja Banterang mengawasi keadaan di sekeliling sungai, mencari Kijang yang melarikan diri. Yang mulia, apa yang Paduka lakukan di sini? Yang mulia, maafkan hamba jika membuat Paduka terkejut. Raja Banterang akhirnya menemukan asal suara yang memanggilnya. Raja Banterang turun dari kudanya dan mendekati perempuan tersebut. Siapakah kamu? Apakah kamu penunggu hutan ini? Nama hamba Surati. Hamba adalah putri dari kerajaan Klungkung. Hamba di sini karena melarikan diri dari musuh. Ayah hamba telah gugur dalam perang mempertahankan kerajaan. Raja Banterang menjadi iba melihat nasib Surati. Raja Banterang kemudian membawa Surati pulang ke istana. Tidak lama kemudian, Raja Banterang menikah dengan Surati. Setelah sekian lama menikah, Raja Banterang tidak bisa meninggalkan kegemarannya untuk berburu. Suatu hari, Raja Banterang berpamitan kepada Surati untuk pergi berburu. Raja Banterang pun berangkat berburu dengan dikawal beberapa pasukan berkuda. Namun, tanpa disadarinya, sepasang mata mengawasi keberangkatan Raja Banterang dan pengawalnya. Seorang laki-laki berpakaian compang-camping segera berjalan menuju istana ketika Raja Banterang dan pengawalnya telah jauh. Dia melompati tembok istana dan menyusup ke dalam. Surati! Surati terkejut. Ada seseorang yang mendekatinya. Kakanda Rupaksa, apa yang Kakanda lakukan di sini? Laki-laki yang menyusup ke istana tersebut ternyata adalah kakak kandung Surati, Rupaksa. Surati, kamu harus tahu bahwa suami kamulah Raja Banterang yang telah membunuh ayah kita. Jadi kamu harus membantuku agar kita bisa membalas dendam demi mendiang ayah kita. Surati sangat terkejut, namun tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh kakaknya. Tidak, Kakanda. Raja Banterang telah menyelamatkanku di hutan. Aku berhutang budi padanya. Rupaksa sangat marah dengan jawaban Surati. Bawalah ikat kepala ini sebagai cenderamata dan simpanlah di bawah tempat tidurmu. Surati menerima ikat kepala milik Rupaksa tanpa berkata-kata sambil melihat kepergian kakaknya. Raja Banterang yang sedang berburu di dalam hutan tidak mengetahui kejadian di istana. Ketika sedang berkuda, Raja Banterang dicegat oleh Rupaksa di tengah hutan. Kamu siapa? Berani sekali mencegatku di tengah jalan seperti ini. Maafkan hamba, Paduka. Hamba hanya ingin memberitahu bahwa istri Paduka merencanakan pembunuhan terhadap Paduka. Berani sekali kamu memfitnah istriku. Apa buktinya? Lihat saja di bawah tempat tidur Paduka. Pasti ada ikat kepala milik orang suruhan istri Paduka.
Itu adalah bukti bahwa istri Paduka sudah merencanakan pembunuhan Paduka bersama orang suruhannya. Raja pun segera kembali ke istana. Jadi benar apa yang dikatakan orang di hutan itu. Istriku telah berkomplot untuk membunuhku. Hamba tidak pernah berniat jahat untuk membunuh Paduka. Orang yang Paduka temui di hutan itu Rupaksa, kakak kandung hamba. Aku tidak percaya kata-katamu. Kamu sudah aku selamatkan di hutan. Jadi ini balasanmu. Surati merasa sedih dan berlari hingga sampai di tepi jurang air terjun yang dalam. Paduka, hamba tidak pernah berniat jahat. Hamba akan menceburkan diri ke dalam sungai di bawah sana. Jika airnya berbau harum, itu artinya hamba tidak bersalah. Tetapi jika berbau busuk, hamba memang bersalah. Surati melompat ke dalam air terjun. Raja Banterang mencoba mencegahnya, namun terlambat. Raja Banterang melihat ke dalam jurang air terjun tempat Surati menjatuhkan diri. Raja Banterang yang terus melihat ke dalam jurang air terjun itu tiba-tiba mencium bau yang sangat harum. Maafkan aku, istriku. Aku justru mempercayai orang lain daripada istriku sendiri. Sejak itulah istilah Banyuwangi muncul. Dalam bahasa Jawa, Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Banyuwangi artinya adalah air yang harum.